Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menanggapi buku Islamic Invasion karya Robert Murray. Ini memasuki bab keindahan ujaran. Robert Murray berkata di dalam bukunya halaman 108, ketika Anda mempelajari ujaran-ujaran Yesus sebagaimana yang tertulis di dalam Injil, misalnya khotbah di bukit, Anda akan mengetahui bahwa Yesus Kristus sesungguhnya merupakan pembicara yang paling hebat yang pernah hidup. Bahkan musuh-musuhnya pun harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berujar seperti Yesus. Tetapi ketika Anda memperhatikan ujaran-ujaran yang kacau dan membingungkan dari Muhammad, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, Anda tidak akan menemukan apapun yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang sepadan dengan keindahan, kedalaman substansi atau style bahasa seperti yang Yesus ujarkan di dalam Injil selama dia hidup di dunia. Tanda kutip, selama hidup di dunia. Tanggapan saya atau jawaban saya atas pernyataan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita perhatikan khotbah Yesus di bukit yang benar-benar memukau, indah, bagus, penuh kasih selengkapnya. Dan kita bandingkan dengan khotbah Yesus ketika tidak di bukit, yang kacau balau, kejam bengis, pendendam, tidak berperasaan. Nah, pertama, khotbah di bukit terdapat di dalam surat Matius 5 ayat 3. Bunyinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga, atau mereka yang empunya kerajaan surga. Kemudian Yesus berkhotbah di tempat lain demikian. Dalam Lukas 6 ayat 24 bunyinya, tetapi celakalah kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ada lagi di dalam Matius 19 ayat 23 dan 24. Bunyinya demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19 ayat 23 dan 24. Tetapi mengapa Yesus membenci orang kaya, dendam antipati kepada orang kaya, sehingga orang kaya dikutuk sebagai celaka? Bahkan hampir pasti
orang kaya tidak dapat masuk surga karena mana mungkin seekor unta masuk lubang jarum. Namun kenyataannya orang-orang Kristen sangat agresif dalam mencari kekayaan dan menumpuk-numpuk kekayaan. Apakah artinya mereka orang-orang yang celaka yang tidak akan mungkin masuk kerajaan Allah? Kemudian lagi kita perhatikan khotbah Yesus di bukit yang dikatakan oleh Robert Murray sebagai ujaran yang paling hebat. Dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Kemudian Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kemudian kita ungkapkan juga di dalam khotbah lain, artinya khotbah Yesus tidak di bukit, tapi di tempat lain. Ini terdapat di dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 26. Bagaimana Yesus dapat mengajarkan orang supaya lemah lembut, penuh kasih sayang, jika yang menjadi syarat utama untuk menjadi muridnya haruslah orang-orang yang membenci bapaknya, kemudian membenci ibunya, membenci orang istrinya, orang yang membenci mertuanya, orang yang membenci menantunya, orang yang membenci saudaranya sendiri, bahkan orang yang harus membenci nyawanya sendiri. Pendek kata, yang penuh kebencian kepada semua orang, bahkan orang yang putus asa atau orang gila yang harus membenci nyawanya sendiri. Terdapat di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36. Jika yang menjadi muridnya berandalan orang-orang sadis, orang-orang bengis, orang-orang pembenci, tentu hasilnya akan membuat onar di dunia. Sedangkan orang-orang yang normal yang ingin menjadi muridnya Yesus Kristus untuk meningkatkan kualitas akhlaknya, tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Bagaimana? Apakah 12 muridnya yang terpilih itu juga merupakan orang-orang yang penuh kebencian di dalam hatinya, atau seperti Yudas Iskariot yang merupakan pengkhianat gurunya? Nah, ini harus dijawab oleh umat Kristen. Kemudian khotbah Yesus di dalam atau di bukit masih lanjutannya yang tadi yang dikatakan khotbah yang paling hebat, paling indah itu di dalam Matius 5 ayatnya 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Khotbah Yesus di tempat lain, di
Di dalam Lukas 6 ayatnya 25 bunyinya demikian. Celakalah kamu yang sekarang kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Lukas 6 ayat 25. Mengapa? Lagi-lagi Yesus Kristus membenci orang yang karena kenyang perutnya. Toh semua orang hidup berusaha untuk dapat makan kenyang dan tidak kekurangan, tidak kena gizi buruk atau busung lapar. Lalu jikalau orang yang kenyang dikutuk oleh Yesus sebagai orang celaka, lalu hidup yang bagaimana yang baik itu? Orang yang tertawa pun dikutuk celaka. Apa yang dikehendaki oleh Yesus itu sebenarnya? Kita lanjutkan lagi khotbah Yesus yang lain di bukit, tetapi untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung di dalam video yang lain tanggapan saya terhadap buku Islamic Invasion ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.